Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita boleh dipertemukan kembali dan hari ini adalah hari yang keempat di dalam tahun 2022. Puji syukur kepadanya Tuhan memperkenankan kita sampai pada saat ini. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan hidup di dalam terang firman-Nya, terang kebenaran-Nya. Dan Dialah yang sang pemilik hidup yang akan terus menuntun dan memelihara kita. Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Olehnya, sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi dan sang pemelihara hidup kami. Allah yang menganugerahkan kehidupan ini dan Allah yang terus berkarunia bagi kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan hidup kami akan baik-baik saja. Bersama dengan Tuhan, dan ketika kami dimampukan hidup di dalam terang-Mu, maka hidup kami akan diliputi oleh sukacita, kedamaian, dan ketentraman. Kami berharap Tuhan terus berkarunia kepada kami semua. Saat ini kami akan baca firman-Mu, merenungkan dan siap untuk melakukannya. Ampunilah yang akan kami berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dalam tema bersaksi tentang terang. Umpes sabian arang, testify about the light. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, sudah menjadi hal yang umum bahwa gelap tanpa cahaya akan membuat sejumlah pekerjaan sulit untuk diselesaikan dengan baik. Itulah sebabnya rumah-rumah hingga kendaraan dilengkapi dengan lampu-lampu, bahkan jalan, agar dengan adanya cahaya akan membuat kita mudah untuk beraktivitas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang kekasih jemaat Tuhan, demikianlah dalam hal kerinduan rohani kita, kehidupan rohani kita. Ketika Kristus
sang terang belum datang, kita hidup dalam kegelapan duniawi. Namun menjelang kedatangannya, Yohanes yang diutus oleh Allah datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes menegaskan terang itu sebagai firman, di mana firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan tanpa firman itu tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu kini sedang datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Namun setiap orang yang mau menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terang itu datang untuk membebaskan manusia dari semua kuasa kegelapan, dan kedatangannya membuat kita memiliki hidup yang bermakna. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita sudah hidup dalam terang? Dan apakah cara hidup kita sudah menjadi terang terhadap yang lain? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita menikmati terang itu, sang firman yang hidup, dengan cara memberitakan terang itu kepada sesama kita yang masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Terpujilah Kristus, sang terang itu. Amin. Puji syukur atas firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita sekalian. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau terus berkarunia bagi kami. Engkau berkenan mengizinkan kami menikmati hidup karunia-Mu ini bersama dengan berkat-berkat-Mu. 4 hari sudah boleh kami lalui di tahun yang baru, tahun 2020. Dan saat ini Engkau juga kembali memperdengarkan firman-Mu. Ucap syukur terima kasih kepadamu ya Allah. Kuatkan kami, teguhkan kami, menghidupi firman-Mu dalam hidup kami, menyatakannya dalam keseharian hidup kami. Engkau adalah firman yang sejati dan terang yang sejati. Kuasa-Mu mengalahkan kegelapan, mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Dan kiranya kami hidup di dalam kuasa terang-Mu, dan kami dimampukan untuk mengalahkan kegelapan dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami dan terus berharap kepadamu. Hidup kami akan baik-baik saja, dan kami akan diberkati sepanjang masa. Kami berharap kepadamu, dan olehnya kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pergumulan-pergumulan kami teguhkan, kuatkan, berikan kami pengharapan yang teguh. Dan biarlah segenap jemaat-Mu yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan. Banyak hal yang bisa membuat kami berkutat dan terbeban berat dalam hidup ini. Kaulah harapan kami. Teguhkan iman dan pengharapan kami. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah masing-masing. Ibu Selvi
besi lambi. Ibu Marta yang telah selesai dioperasi di Stella Maris. Harrison Benduruk, Heni Bungin, Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, Saudari Nopiani Matu, hambamu Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Martin Bale, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yohana Bura, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Bapak M. Pasalongan Felicia Lakbi, Saudara Naftali Minna, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ter, Profesor Ter Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalasuso, Nyonya Yohanis Pasolang, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Bapak Dr. Dala Sampai Payung Baso, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Tsara, Bapak Yohanis Elboko, Bapak Eli Roy Kapoh, Ibu Ludia Pariallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliani, Bapak Mertua Bapak Natua Mesak R. Rantai Padang, dan mungkin masih ada beberapa yang lain. Kami mohon Tuhan kuatkan, teguhkan iman pengharapan, dan anugerahkan kesembuhan. Terus dalam pemulihan setelah keluar dari rumah sakit, Bapak Paulus, Ibu Paulus Banto, Bapak S. Tampang, Bapak Leonardi Sambo. Pulihkan secara total semua hambamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, menyertai keluarga kami, jemaatmu, anak-anakmu, dan anak-anak kami sekalian dalam pertumbuhan pendidikan dan perjuangan buat masa depan mereka. Dalam tugas dan pekerjaan kami, Tuhan pastilah menguatkan dan memberkati kami semua. Tak lupa kami doakan pemerintah kami di Kota Madya Makassar ini, bahkan sampai seterusnya tingkat pusat, Bapak Presiden, dan semuanya tanpa terkecuali yang berkompeten mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara. Teguhkan, kuatkan, berikan semangat, mampukan mereka dalam segala hal, menyelesaikan semua masalah, dan menyatakan kebijakan yang membuat bangsa ini semakin lebih baik. Kehidupan kami juga akan semakin lebih baik. Kami berdoa buat keluarga kami dimanapun, berkati dan lindungi kami. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.